kelas dari SMA mana. Oke? Bentar Kak, bentar. Oke. Cuma nama sama sekolah kan Kak? Nama, kelas, sekolah. Oh. Susah kali. Oke. Oke. Udah kan? Oke, udah? Oke. Ini lagi nih. Oke. Selamat malam, Dek. Malam Kak. Oke, perkenalkan nama Kakak Wiranda Tampu Bolon dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Pendidikan, Ilmu Keguruan, dan dari Prodi PPSI Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini kakak mau ngajak adik ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih kalian belajar mata pelajaran bahasa Indonesia menggunakan literasi dan media pembelajaran. Dan yang kedua, bagaimana pengalaman kalian semasa kalian SMA mempelajari bahasa Indonesia menggunakan media digital. Oke, perkenalan Dek. Terima kasih atas waktu yang Kakak berikan. Perkenalkan nama saya Winnie Jessica Simanjuntak. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Kota, menduduki kelas 12. Terima kasih. Oke, ya kali ini kakak mau mewawancarai adik tentang bagaimana sih bantuan teknologi yaitu kan literasi digital tadi. Kalau ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab, jawab aja itu nggak ada jawaban yang salah. Pokoknya jawab sejawab aja ya. Oke, ini yang pertama. Kakak kan banyak banget ngomongin tentang literasi digital. Nah, menurut kamu sendiri, apa sih maksud literasi digital dalam konteks belajar bahasa Indonesia? Apakah ada bedanya dengan cara belajar yang biasa kamu lakukan? Ada dalam literasi digital, kita menggunakan itu kemampuan untuk menggunakan teknologi yaitu secara efektif yang berguna untuk mengakses analisis dan mengevaluasi informasi. Sedangkan dalam pembelajaran saya pada biasanya, kalau belajar bahasa Indonesia itu masih terbatas Kak. Itu dengan menggunakan buku yang seadanya dan informasinya juga masih terbatas. Dari sekian banyak aplikasi atau platform digital, ada nggak yang jadi andalan buat belajar bahasa Indonesia? Contohnya itu yang bikin kamu suka sama aplikasi itu apa? Contohnya YouTube Kak. Contohnya pada kalau aku bukan kurang jelas Kak. Kalau saya kurang mengerti tentang pembelajaran itu, saya sering mengakses pembelajaran video dari YouTube Kak. Karena bahasa yang digunakan di YouTube itu lebih sederhana Kak. Saya sering menggunakan menggunakan akun Jarum Polin Kak untuk belajar. Ini menurut kamu berapa sih kemampuan literasi digital buat kita sebagai pelajar dalam belajar bahasa Indonesia? Apakah itu penting banget? Bisa kamu atau biasa atau malah nggak terlalu ngaruh buat selama menggunakan aplikasi ini? Penting sih Kak, soalnya teknologi digital ini sangat membantu, apalagi di zaman sekarang Kak. Zaman kami harus berbasis dengan teknologi semuanya Kak. Pembelajaran, jadi mengakses informasi juga harus menggunakan teknologi. Jadi dalam apa tadi? Dalam literasi digital Kak, itu sangat penting dalam
seperti kami, Kak. Soalnya literasi digital ini membantu kita dalam ini ya, dalam menganalisa, Kak. Menganalisa yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Dan juga literasi digital ini dapat mengakses informasi lebih cepat dan juga mengubah cara pemikiran kita lebih kritis dan lebih positifnya, Kak. Dia pembelajaran digital kan ada macam-macam nih. Nggak sih kamu masuk bantu bantu banget sama salah satu media misalnya video, animasi atau bisa diberikan guru dalam memahami materi bahasa Indonesia. Kalau pernah coba diceritakan pengalamannya. Pernah, Kak. Contohnya tadi yang saya ucapkan pada aplikasi YouTube. Di YouTube kan, Kak, banyak animasi-animasi yang sangat menarik yang membuat kita tidak bosan dan proses pembelajaran itu sendiri. Kan ini kan tadi saya mengenai itu kan dari Adi sendiri kan. Kalau dari segi guru contohnya ada nggak guru yang bilang sama kalian kita contohnya kan ada membuat puisi kayak gitu disuruh buat video terus kalian upload ke medsos gitu pernah nggak sih? Nah, Kak, soalnya itu lagi kami lakukan sekarang, Kak. Ada pertandingan Hari Guru sekarang, Kak. Oh iya, tapi gitu ya. Iya, Kak. Meskipun banyak manfaatnya, pasti ada juga tantangan kan atau kesulitan yang sedang dihadapi saat belajar bahasa Indonesia dan menggunakan media digital. Kira-kira yang dan tantangan apa? Contohnya kan, Kak, banyak artikel-artikel yang di teknologi yang di eh, aplikasi sekarang, Kak. Jadi saya mencocokkan artikel yang pertama, artikel contohnya argumen A lebih banyak yang mendukung argumen A. Jadi saya lebih mendukung ke argumen A dan saya lebih memilih argumen A karena di karena di handphone, Kak, sudah banyak menginformasikan atau mengakses argumen tentang argumen A. Seperti itu, Kak. Di internet kan kita banyak banget informasi nggak semuanya itu benar. Gimana tuh caranya kamu pastikan bahwa informasi yang kamu dapat dari media pembelajaran digital itu valid atau bisa dipercaya? Seperti yang saya bilang tadi, Kak, membandingkan beberapa argumen. Contohnya, jika jika ahli A lebih logis, Kak, pendapatnya, maka itu yang saya tuangkan, Kak, ke dalam pembelajaran saya. Apa sekarang banyak sekarang harus kita sebagai anak-anak remaja menggunakan medsos itu bukan hanya sekedar mencari kepastian kan, contohnya hanya cuma melihat HP-nya aja atau judulnya aja kita langsung percaya itu tanpa kita mengetahui gimana sih posisi yang waktu ini tiba-tiba di judul sama penjelasannya yang diterapkan di bawah begitu kan banyak itu kan bisa begitu yang sesuai judul dengan isinya pernah kan? Pernah, Kak, sering. Iya kan ternyata di sini banyak prank gitu kan Iya, atau ya berarti kan kalau kita sebagai manusia pasti penasaran ya kan pernah nggak sih kamu salah paham atau bahkan ketipu gara-gara informasi yang kamu dapat dari media pembelajaran kita cerita mungkin biar kita sama-sama belajar. pernah, Kak. Dulu saya pernah salah mengartikan sebuah istilah dalam artikel online. Karena penulisannya tidak menjelaskan konteksnya dengan jelas. Sejak itu, saya selalu berusaha, Kak, mencari definisi yang lebih logis, Kak, jawabannya, yang lebih konteks penggunaannya. Nomor 7, nomor 7. Jadi dari aja Ya, Kak, sekarang pertanyaan nomor 8. ya kita mau atau mengetahui dalam belajar bahasa Indonesia
paling penting kita kuasai itu Kak, kemampuan dalam berliterasi Kak, dan juga kemampuan dalam apa ya, kemampuan dalam membedakan fakta dan opini Kak. Banyaknya Kak sekarang opini dijadikan jadi fakta Kak. Ternyata padahal opini itu belum tentu menjadi fakta. Jadi kita harus lebih menganalisis dan lebih logis Kak dalam berpikir untuk mengakses banyaknya informasi yang ada di teknologi sekarang Kak. Opini. Itu kan bisa jadi sumber inspirasi, dari kamu dapat ide kreatif atau butuh bahasa Indonesia itu barangkali sesuatu. Contohnya ada tugas terus kamu langsung kepikiran, oh nanti aku ini gitu. Pernah Kak. Nah itu gimana? Waktu itu pernah disuruh guru membuat video kreatif Kak. Jadi apa Kak, terinspirasi Kak dari seseorang gitu Kak. Jadi buat video kreatif lah aku Kak, upload lah ke IG Kak. Tik lah gurunya Kak. Kamu dari guru Indonesia itu harus ngapain sih kalau belajar menggunakan media digital itu sangat interaktif dan gak digital. Oh, yang pertama kan Kak, mungkin mengapa Kak membuat kuis-kuis Kak, baru teka-teki tentang pelajaran itu sendiri. Biarkan Kak selama permainan nggak jauh dari pembelajaran Kak. Biarpun bermain Kak, biarpun kayak seperti IS, tapi nggak jauh dari pembelajaran, tidak jauh dari topik yang diajarkan. Karena bahasa Indonesia ini kan Kak banyak menerangkan, tidak banyak menghitung Kak. Jadi agak sedikit jenuh, sedikit bosan. Jadi guru harus lebih aktif lah Kak, biar kan nggak bosan seperti itu Kak. Kalau kalian kan kelas 12 sekarang, mulai dari kelas 10, kelas 11, kelas 12, kalian udah pernah nggak dari speaking? Sudah Kak. Ya, itu mulai dari kelas berapa? Mulainya dari kelas 10 sih Kak. Apalagi kalau bahasa Indonesianya les terakhir Kak. Sering dibuat guru speaking Kak. Itu guru Indonesia aja yang buat. Enggak Kak, rata-rata guru semuanya Kak. Berarti udah mulai berkembang ya. Iya Kak. Dari semua pengalamanmu tentang belajar bahasa Indonesia dengan bantuan literasi digital menjadi pembelajaran kita, coba diceritakan pengalamanmu yang paling menarik atau berkesan buatmu. Pernah waktu itu Kak, aku bukan perwakilan, pernah Kak disuruh guru mengikuti lomba puisi Kak. Jadi aku mengaksesnya dengan membuat video Kak, baru menguploadnya di IG, baru ngetek apanya Kak, ini apa olimpiade, bukan olimpiade sih, apa iya Kak. Dan ternyata tidak juara Kak. Apa bisa bercoba. Oke, yang berikutnya, apa sih perbedaan terbesar antara belajar bahasa Indonesia pakai media digital dan cara belajar yang tradisional? Kalau menggunakan teknologi digital Kak, karena kita berbasis teknologi Kak, kita bisa mengaksesnya di mana saja Kak, dimanapun kita berada, selagi jaringan dan kuota kita masih ada, kita tidak dibatasi dengan mencari informasi. Tetapi kalau kita belajar secara tradisional, informasi itu terbatas Kak. Informasi terbatas, kita tidak bisa mengaksesnya dimanapun, karena media yang kita pakai itu menggunakan buku Kak, bukan menggunakan internet lagi. Ada ide-ide yang masih pertanyaan yang tadi kalau bahasa Indonesia kalian ya saat ini ya, kalau jelasin pelajaran itu udah menggunakan apa? Berarti
jarang sih Kak. Jarang ya? Jadi bukan tiap temu. Bukan Kak, tapi kadang-kadang dibuat sih Kak biar nggak bosan. Seandainya kamu dibuatkan buat minta apa aja ke sekolah, jadi pembelajaran digital, fasilitas digital, apa yang pengen kamu punya biar maksimal belajar bahasa Indonesia? Yang saya inginkan sih Kak pembelajaran daring yang lengkap dengan berbagai fitur Kak. Contohnya seperti forum diskusi atau perpustakaan digital Kak. Soalnya perpustakaan rata-rata perpustakaan sekolah itu monoton Kak. Jadi biar mengikuti zaman dulu Kak. Mungkin hmm, seperti kayak membuat video gitu Kak, video pembelajaran rame-rame gitu Kak. Pakai fokus. Ya, ini Hmm, apa bilang itu kan sekarang sekolah kita koleksi bisa masih terbatas kan iya Kak. kita yang paling utama itu kan Iya Kak. itu di fasilitasi setiap kelas ada gitu supaya kan tujuh kan tadi nggak tadi kan tadi bilang lalu menonton kan kita ada fasilitas gimana caranya buat itu kan buat tadi yang slide seperti itu pakai apa ini lah Iya. itu fasilitas ya dia. Pembelajaran digital itu lebih banyak membantu atau malah bikin susah? Lebih banyak membantu sih Kak. Karena kalau kita menggunakannya ke hal positif Kak, banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari dari mana tadi? Dari digital itu sendiri Kak. Tapi kalau kita salah penggunaannya, ya hancur sih Kak. Ya, nah, sekarang kan dari yang udah ikut ujian ya dia Iya Kak. udah berapa ujian yang kita ikut sekarang dia menggunakan fasilitas untuk mengikuti ujian itu atau dengan masing-masing ya masih Enggak Kak, kami masih menggunakan eh, apa Kak? ya Iya Kak. Betul. Belum Kak. Tapi kemarin kami pakai komputer Kak. berarti itu sebagian kayak nggak Iya masuk Kak. bangsa kira-kira kan udah kelas 12 nih harapan kan pastinya keberlanjutan harapan nggak harapan sih harapan kamu ketika pendidikan sekolah itu apa sih ya implementasi digital dan media pembelajarannya Belum dulu Kak. kan kamu mau tamat nih Iya Kak. kira-kira kita pasti ada harapan kan buat yang ada di kita yang kita tinggalkan kira-kira apa yang ada harapkan tentang literasi digital dan media pembelajaran di sekolah SMA negeri 1 tersebut. Yang pertama lebih menggunakan ke apa lah Kak? Mengikuti zaman lah Kak. Karena sekolah-sekolah lain sudah menggunakan ini Kak. Contohnya kalau ke sekolah kan Kak, udah bisa bawa HP. Contohnya kalau orang itu ngerjain tugas, udah bisa beramai-ramai dengan akses yang tidak terbatas Kak. Sedangkan kami kan Kak masih menggunakan buku. Kalau nggak di buku itu pergi ke perpus. Jadi kalau nggak di perpus ya kayak mana lah Kak? Jadi ya lebih apalah Kak, lebih mengikuti zaman aja sih Kak dengan menggunakan teknologi. Enggak, itu sih bukan apa ya bukan kita tuh sih Iya, soalnya kan sekarang kan udah ada kayak nih jadi kita kalau udah kita udah bisa kan akses akhirnya pasti terbatas kan kan udah mencari satu resumen kan terus ini bedain sekarang itu kekurangannya dari siswa masalahnya tapi dari siswa
pernah Kak, terutama fisika. Iya, kira berapa dia satu tahap lagi Kak. itu ada yang berbulan deh. Iya Kak. Yang kalau dikasih nggak usah katanya. Oke Kak. Jadi kira-kira ada yang mau sampaikan itu tentang wawancara kita malam hari ini. Enggak sih Kak. Terima kasih ya satu yang dikembangkan untuk jadi ngobrol-ngobrol santai tentang literasi dan media pembelajaran digital. Semoga tentang yang sudah kita bahas tadi satu persatu itu bakal jadi pelajaran lah untuk karya kita. Semoga dengan wawancara ini kita juga mengetahui mana yang penting dan mana yang enggak penting kita terapkan masukan kita. Oke, terima kasih ya, Dek. Oke Kak. Udah, makasih ya, Uya. Oke Kak. Kamu gak sibuk kan tadi? Enggak Kak, kebetulan gak ada pula tugas kami nih. Serius ya? Iya, serius. Nanti aku juga temukan sama Wika dari Cerita di Semua. Nanti buka si panci yang jalan di pas aku bilang gitu. Aku ya kayaknya dia itu masih punya urusan. Makanya jadi aku langsung dikasih cerita di Cerita. Setelah jadi Oh, juga. oh. Oke oke. Jalan tuh enggak tuh. Cuma aku tinggal laporan. Cuma Oh, oke oke oke. anak dari Kalau minggu depan kami Kak. Iya Kak, kan kadang loh Tina Kak. Ale kan yang apa ini? Apa sih namanya?